Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Bagaimana kabar Anda semua? Semoga senantiasa dalam lindungan dan rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sejatinya ya, jika seorang karyawan atau seorang pekerja, entahkah itu di instansi pemerintahan ataukah di sebuah perusahaan swasta, seorang pekerja tersebut bekerja dengan hati yang ikhlas, etos kerjanya bagus, semua misi-misi perusahaan atau kantor dijalankan dengan baik dan benar, dan tentunya seorang atasan atau seorang bos akan mengapresiasikan dengan memberikan reward atau memberikan gaji yang payrollnya akan ditingkatkan, ataukah dia akan mendapatkan bonus-bonus ya. Ini adalah suatu contoh saja. Nah, kita sebagai hambanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita sebagai hambanya Allah dan umatnya baginda Rasulullah, kita senantiasa menjadi hamba yang baik, mengerjakan semua perintah-perintah Allah, menjauhi semua larangan-larangannya. Ia tidak berkata kecuali perkataan yang baik, ia tidak mengerjakan sesuatu kecuali pekerjaan tersebut pekerjaan yang syar'i. Ia tidak pernah menginjakan kakinya ke tempat-tempat maksiat. Ia tidak pernah berpikiran yang negatif atau berpikiran yang hal-hal yang na'udzubillah ya. Nah, tentunya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memprioritaskan ia. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mendengarkan apa yang katakan. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengijabah doa-doanya, karena sejatinya hamba ini adalah hamba yang saleh ya. Senantiasa ia tidak mengerjakan kecuali hal-hal yang diperintahkan. Ia hanya mengerjakan semua sunnah-sunnah, mengerjakan semua perintah-perintah. Nah, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyukai hamba yang seperti begini. Nah, setelah itu, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mencintai, telah menyukai hamba tersebut, pastinya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan ia pangkat. Nah, untuk kenaikan pangkat tersebut Allah uji beliau nih. Ya kan, hamba tersebut diuji apakah beliau akan tahan, apakah beliau akan melewati ujian tersebut, apakah beliau ini akan bersabar ya sampai pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala datang kepadanya. Dikala ia telah melewati suatu ujian, ia telah lulus dengan ujian tersebut, dan ia tetap berpegang teguh dengan prinsip-prinsip keimanannya, prinsip-prinsip ketakwaannya. Nah, disinilah Allah Subhanahu wa Ta'ala naikkan ia ke level selanjutnya, sehingga apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala janjikan dari kehidupan yang baik, dijanjikan dengan rezeki-rezeki yang datang dari arah yang tak ia sangka-sangka, ataukah Allah Subhanahu wa Ta'ala jaga ia, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan ia prioritas, memberikan ia bonus-bonus di kehidupan ini. Nah, tidak begitu saja ya, dan Allah siapkan tempat yang mulia di sisinya. Nah, di kehidupan dunia Allah uji ya, Allah berikan ia apa yang ia butuhkan. Nah, ketika nanti sudah di akhirat, Allah tempatkan ia di tempat yang mulia, di tempat yang mana orang akan melihatnya dengan mata yang subhanallah ya. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah siapkan orang-orang yang seperti begini. Dan bagi teman-temanku yang di sana, yang sampai sekarang masih mengharapkan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang sampai sekarang masih dalam masa-masa ujian, percayalah dan bersabarlah bahwasanya pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan datang. Dan menunggu pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah ibadah. Menunggu pertolongan, karena sampai ia menunggu artinya ia masih menunggu dan masih mengerjakan amalan-amalan yang saleh ya, mengerjakan amalan-amalan yang saleh, sehingga ia menunggu dan menunggu sampai di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala membukakan pintu-pintu pertolongan untuk hamba-hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kalimat yang singkat ini memberikan kita pencerahan ya, memberikan kita pencerahan serta memberikan kita niat yang baik untuk senantiasa melakukan pekerjaan atau melakukan hal-hal yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.